pegawai material nggak pakai baju Nippon Paint, nggak kayak gitu, bro. Awal mulanya itu ya. Ya saya sih bohong. Udah kebuang kan waktu gua dengerin lu orang. Oi juga kalau lu minta maaf, Oi kan nggak jadi marah. Iya. Ya. Aku daftar jadi terapis. Ada kerjaan Dul, muter-muter dari tadi. Siapa? Lu. Saya. Lu orang. Saya bosen kok. Kerja mulu. Capek kok mau liburan. Ah, lu orang. Oe aja dari Oe bikin ini material toko bangunan. Oe nggak pernah libur. Karena kerja terus, rajin. Bukan, karena kan emang gak ada yang jagain lagi selain Oe kan. Oe kan duda. Siapa yang Oe mau suruh? Anak Oe. Ini dia lagi demen-demennya main layangan di Menara Sutet. Dia pengen jadi penemu gitu, kayak model dulu, zaman dulu penemu listrik begitu. Lah main layangan di Menara Sutet ujungnya cuma nemu beling kok. Kok nemu beling? Ya penemu beling doang, paling dia nemu apa lagi? Beling, pecahan kaca. Bukan dong, itu sampah. Tapi gak apa-apa kalau hobi kan siapa tuh menghasilkan kok. Kok mau liburan? Liburan capek. apa? Pengen jalan-jalan. Kalau ada uangnya mah Oe pasti sayang lah. Pasti sayang sama lu. Oe izinin, Oe ongkosin. Dari awal ini ada, kan karyawannya Kowen cuma saya doang. Ya udah, lu mau ke Bali gak? Ke Bali? Ke Bali. Mau. Oe ongkosin. Mau. Sampai Pondok Labu doang ya. Kok? Sisanya lu. Itu berarti saya mesti nyari dana sampai ke Tapang Gilimanuk dong. Gimana? Oh, lihat kan kalau di media sosial gitu. Apa misalkan ke Bali modal cuma berapa puluh ribu. Ke sini modal cuma berapa puluh ribu. Coba lu lakuin, jangan manja. Duh, bukan masalah manja, itu kan konten, beda dong. Aslinya kan pasti gitu. Enggak pasti begitu. Enggak lah. Pasti lebih mahal. Masuk ke Bali 80.000, kalau ke Bali 80.000, tiap hari saya ngundang SID. Cuma 80.000. Terus lu kasih modal 80.000 dari mereka. Ya liburan ke. Ya antara Oe pikirin dah. Ya liburan ke Solo. Beli. Sorry, orang Cina ya. Kokoh. Itu orang Bali, Oi juga paham itu maksudnya. Iya, benar. Ini Sorry, yang layak tempat koksikel saya di mana ya? Soalnya berdebu. Emang nggak boleh? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, gaya kok nggak boleh. Nanti kan masuk Instastory. punyanya itu apa namanya? Koksikel. Koksikel. Udah cuma satu kecil. Oh, ada gede banyak lagi di rumah. Sebenarnya saya nggak mau keluar, ada di situ. Saya anjing minder gua. Cuman ya udah keburu bawa. Iya, sih nggak mau sombong. Kayak gitu kan harganya satu paling 600-700. Iya. Saya punya 2 di rumah. Iya. Biasa. Bener. Udah gitu kayaknya stikernya udah dicopot ya? Belum dong, biar kelihatan. Bukannya songong, itu mah masih susah berarti. Kalau yang kaya beneran mah copot. Nggak perlu dilihat. Kalau yang bener mah warnanya diganti jangan warna asli. Warna hitam diganti warna biru. Stiker copot, tempel stiker Sufit. Bagus. Motor jadinya. Lu orang mau belanja? Saya ini mau bikin kopi shop industrial. Kopi shop. Bisa nggak ya ini material ini mencukupi kemauan saya? Saya pengen kalau saya nggak perlu cat-cat ini, nggak kepake. Kopi shop industrial yang penting aci aja sama semen. Nggak perlu dicat. Nggak perlu, pokoknya itu bangunnya kayak proyek Mangkrak Hambalang gitu-gitu kayak. Nggak usah pakai cat-cat lah. Lu orang kesini bawa duit apa bawa masalah sebenarnya? Enggak, maksud Bentar, apa itu barusan? Ada orang 3 point. Triple lubis. Enggak maksud
Maksud Oe, lu orang kesini pengen bikin apa dong? Coffee shop industrial. Harus industrial. Harus industrial, Pak. Kalau Kalau saya tuh gitu kopi sekarang industrial. Iya, saya jual coffee shop itu kopi sama peraturan. Kopi SOP. Wah, standar of Prosedur. Prosedur. Ya. Prosedur. Oh ya paham. Maksudnya kalau sekarang Oe juga lihat banyak banget itu yang namanya coffee shop Betul, mulai mewabah ya. Betul. Pertanyaan Oe, kalau makin banyak orang bikin coffee shop, yang ngopi emang sebanyak itu? Yang penting kan, itu kok juga kadang tuh katanya tuh ada yang gitu buat jadi tempat nyuci duit. Oh iya. Nyuci duit. Tapi jangan di situ. Luntur. Katanya sih, katanya Itu kita money laundry, Oe juga paham. Katanya ya. Eh. Sini ke sono. Ini Oe tahu ini anak konten kreator gitu. Siapa? Ini. Sastra. Ini kok. Iya. Yang bener bro. Nggak gitu bro. Pegawai material nggak pakai baju Nippon Pen, nggak kayak gitu, bro. Biasa gitu, hadiah chat biasanya. Lo kan saya tim Dulux. Oh, dulu. Aku yang Dulux, bukalah yang sekarang. Ini mau masuk sponsor, Oke. tadinya mau Wilek mau masuk. Wilek. Cuma batal. Besok lu pakai kaos mau jelek gak? Beda itu bukan itu sih kita kalau Ya kan itu- Oe nanya, mau jelek gak? Kalau nggak mau ya udah bagus, pertahankan. itu kan sifat kalau mau jelek. Mau jelek kan Bang sifat. Sastra ya? Iya, siap, bener kok. Sastra Silalahi. Oh, bukan. Sastra SS bukan salah lagi. Sastra SS. Seruput. Kan kopi banget anaknya. Oh, gua pikir S-nya senja. Weh. Ya kan anak-anak senja gitu Iya, kan. iya, anak Udah senja. pada rentak tua begitu kan. Beda. Tua senja beda itu, tua senja beda. Beda. Kalau anak senja duduk Vincent. Duduk Vincent. Sambil ngobrol kehidupan gitu. Oh gitu. Menurut pemikiran gua gitu-gitu. Tapi Bang, Ya, boleh nanya gak? boleh kok. Apa kabar Siskae? Siska kok. Siska yang Kok lu tahu? lah, saya kan emang kau kan tahu? Oe nggak tahu, tapi Oe sering lihat. Lah, kok nggak tahu sering ngeliat? Berarti sering nyari dong. Oe nggak nyari, Oe kan dikirimin sama teman Oe. Kenalin dong temennya. Siapa? Tapi jujur kok, makanya saya agak kurang nyaman duduk di sini. Kenapa? Kalampung sama Siskae. Wah. Maksudnya ininya, ngobrolnya soft gitu. Siska itu Sparkle. Jok ya ada kan Sparkle. Iya, jok. Bargo. Oh lu orang kenal sama Siska? Kenal. Siska itu. Uh-uh. Deket. Jadi enggak, pertemuan pertama kita dia lagi di acara karaoke. Set, ada dia tuh kan. Wah, saya nyewa ojol, Gojek. Berarti awal mulanya itu, Awal lu mulanya orang itu- nyewa. Bukan, dia dari acara musik, saya masuk pakai baju Gojek, Pak. Oh, biar saya bilang remake dong gitu. Oh, karena sering pesen. Sering pesen dia. Iya. Ada tuh kan dia suka nge-tweet. Gojek Purwokerto, siap-siap. Benar. Nah, ketika dia nge-tweet itu menurut HRD Gojek Purwokerto yang daftar pindahan dari semua Indonesia ke Purwokerto. Iya, katanya gitu. Pada saat yang sama. Trafficnya bagus ya, Pak? Bagus. Oh berarti awal mulanya kayak gitu. Awal mulanya kayak gitu. Tapi sampai sekarang lu orang masih Masih komunikasi? masih komunikasi. Tapi lu orang nih sebenarnya sekarang kan udah jadi konten kreator ya. Bener kok. Padahal awalnya lu stand up. Bener kok. Nah, Gimana ceritanya lu dari stand up jadi konten kreator? terima kasih Wuhan telah menciptakan COVID. Kok ke situ? Kan kita nggak ada panggungan Pak Ajis, open mic juga mati, jadi kreativitas kita ibaratnya nggak keluar, jadi di konten. Gitu. Bikin konten. Oh, bersyukur gara-gara ada COVID. Ada COVID, karena maksudnya kalau- ada keuntungannya juga ya. Bener, Ya. ibaratnya siapa anak muda yang 10 jam di rumah betah, siapa lagi kalau nggak kena COVID? Nah itu kan kita seharian di rumah doang nggak ngapa-ngapain, konten. Stand up lu masih sampai Stand sekarang? up. Nah itu jadi kan kebantu stand up. Kok penulisan materi di TikToknya gitu. Jadi kita punya nulis makanya kayak ada konten kreator kita collab kan. Iya. Bentar jangan langsung tag aja. Nulis dulu ini kata per kata. Nah itu ilmunya dari stand up. Jadi sebenarnya kayak tetap stand up tapi di digital lah bisa dibilang ya. Lu awalnya stand up mana? Gua itu Jaksel. Jadi di Tebet. Awal-awal ya, di Tebet ya? Awal-awal. Tapi itu Tebet tuh, udah tau belum asal nama Tebet? Apa tuh? Jadi zaman dulu ya. Ah. Jadi ada pasangan. Oke.
pacaran nih. Si A sama si B. Si A sama si B. Cowok cewek nih. Mereka lagi jalan, nemu kayak bedeng, sopo apa bedeng? namanya? Tempat-tempat bale-bale. Bale-bale. Pacaran tuh berdua nih A sama B nih. Cowoknya tuh nyium-nyium mulu. Cewek juga sayang gitu kan. Terus lama-lama cowoknya main tangan nih. Megang-megang ke arah dada gitu. Terus ceweknya yaudah deh sekalian aja deh. Udah terserah nih, tapi cowoknya ke dada terus. Ceweknya bete, ini orang udah gua kasih masih megang-megang tete mulu, orang kan tete bet sih lu, tete bet lu. Tete bet lu anak. Dul. Ya. Ada Karawaci mau gak? Karawaci nih. Nggak usah. Kan itu ngomongnya di Tebet ya, tapi kenapa logat Bekasi tadi? Iya, makanya. Orang Bekasi yang main. Orang Bekasi. Oh, benar. Orang Bekasi yang main. Kesel bet bisa Makanya gitu orang kan. bikinnya nama jalan Tebet. Tebet. Awal mulanya itu ya. Lah saya sih bohong. Udah kebuang kan waktu gua dengerin lu orang. Emang bangsat nih orang lama-lama nih. Konten pertama yang lu buat ketika lu beralih sebagai seorang konten kreator, lu masih inget gak? Masih ingat kok. Si paling Bali. Si paling Bali. Yo, Paling Bali. Jadi Referensinya dari referensi dari orang temen gua yang meretelin gua. Jadi gua kemarin 2 minggu di Bali waktu itu kan. Lu ke Bali kemana aja? Ya di hotel aja deket-deket pantai Seminyak. Nggak gitu. Lu Uluwatu tuh pantainya bagus-bagus tuh. Lu minum Balibus. Jadi ya terserah gua lah kalau lu yang meretelin gua. Nah gitu. Jadi kayak pas gua riset, kayaknya ada di tongkrongan kayak gitu orangnya. Lu beli sepatu di mana? Murahan di sini tahu gini. Iya, terserah gua lah gitu-gitu kok. Jadi gua itu sebenarnya basicnya tetap keresahan. Gua yang ke Bali, pesawat ongkos gua sendiri segala macam, dia potato head pohe sekarang nyebutnya. Ya, gitu-gitu. Oh, diatur-atur ya. Diatur-atur. Jadi kayak polisi skena. Iya, polisi Benar. Dan itu yang lu lakukan sekarang kan? Lu menjadi polisi skena katanya. Nah, gua satirnya. Satirnya kayak sebutkan 3 lagu band ini. Nah, saya beli ini nggak tahu lagunya. Oh, Motorhead Nggak tahu. Oh iya, kadang suka gitu kalau lagi apa kok? Lihat apa? Oh juga nih beli pakai baju ini nggak tahu lagu ini nih. Enggak ini. Bukan, itu bukan band. Oh bukan band. Bukan, Swan Brand. Swan. Itu singlet angsa biasa. Singlet angsa biasa. Oh ini kan ada 42. Kalau tadi kan pakai kaos band, ditanya 3 lagu bandnya. 3 lagu band. Kalau ini kan kalau dipakai baju ditanya nama-nama 3 daerah di Jatinegara. Beda. Tapi kenapa lu berpikir untuk memainkan satir akhirnya mencoba membranding diri lu sebagai polisi skena? Bener, ya keresahan itu. Karena gini, misalnya kayak gue suka baju band nih, misalnya Morfem. Ya gue nggak tahu semuanya, tapi gue tahu satu. Tapi gue suka desainnya, gue beli gitu. Tapi ada orang yang kayak, ya lu mah tahu lagu Morfem lagu yang ini doang. Lagu kuning itu juga lagu rumah sakit gitu-gitu. Jadi padahal kan, ya nggak tahu ya salah apa benar. Tapi kayak seniman itu kan kayak bajunya juga ini ada tukang desain yang harus dihargain. Gitu menurut saya gitu. Orang yang nyablon, orang yang ngajahit. Bener. It's art, ya kan? Bener. Dari bagian manapun itu kan satu paketan. Lagian kan kita bentuk apresiasi terhadap band. Gak usah tanya-tanya lagunya judulnya apa kan. Karena band-band itu juga banyak yang gak hafal judul lagunya mereka. Kok bisa? Makanya kan kalau manggung suka ada song list. Itu kan line up. Lu orang tolol. Itu maksudnya Line up. Biar tahu urutannya apa aja. Nah, kalau diambil tadi lagu yang sebelumnya apa ya? Gitu pasti. Salah kan? Itu masalah urutan, bukan masalah nggak apa lagunya. Masa nggak apa lagunya? Mereka yang nyiptain, mereka yang nyanyiin hampir tiap panggung pasti lagunya sama. Itu lagi. Tolong lu keluar. Berarti itu mereka bukan yang nggak hafal? Bukan nggak apa. Saya salah? Salah. Ya maaf kalau gitu. Selesai. Saya mau orangnya peminta maaf, selesai. Oi juga kalau lu minta maaf, Oi kan nggak jadi marah. Iya. Ya, Kita happy aja. Ya. Happy, you happy, you. Kadang- You happy. Udah itu terlalu berlebihan. Oh, waduh. Papi aku minta uang jajan. Ini Amanda Manopo. Pakai oren. Iklan. Amanda kali. COD. Minta uang jajan. Minta uang jajan. Uang Jajan mulu ya.
Sorry kok, anaknya emang backlight gini mukanya. Kayak cahaya gitu. Backlight, aduh serem. Sorry kok. Emang abu-abu banget. Oh gitu. Ini anak gue. Oh anaknya. Iya. Lo buat jajan buat apa lagi, Mau ke Lina? kopi shop. Kemana? Ke kopi shop. Dari lu nggak pantas. Kamu Nih, bapak lu baru aja kedatangan polisi skena. Lu tiba-tiba mau ngomong lu mau nongkrong di coffee shop. Nih, dibilang aja nggak pantas. Pantes lah, kan kerja di kopi shop tuh. Sama sekalian sebelahnya ke sebelahnya lagi. Apaan? Ke sepa. sepak. Sepak buat apa? Aku mau daftar jadi terapis. Kirain lu nya yang di treatment, malah jadi terapis. Kalau mau lu daftar jangan jadi terapis, lu daftar jadi teralis. Lu lucu banget ini. Gua kasih tahu, Bang. Adek jangan spa. Sparring sama Jepri ini kalau mau lu. Jadi samsak lu. Ini siapa sih? Ini Abang Sastra. Anak skena. Anak skena. Konten kreator. Konten kreator. Biasa kalau anak skena itu suka kopi. Oh jelas. Aku punya tebak-tebakan. Apa tuh? Kopi apa yang cantik? Kopi apa yang cantik? Apa tuh? Nggak tahu kan? Atau Kopia La Cuba. Apa tadi? Kopi La Cuba. Kopia La Cuba. Sophia. Kopi. Kan depan dari kopi. Kopia di pala kopia. Itu kopiah. Bentar, Teh Sinyorita, Bang Timo. Bukan ya? Bukan. Saya pernah siaran bareng. Mana Pi uangnya Pi? Bentar aja. Oh ini. Ya udah, transfer ntar lah. Transfer. Iya. Oke. Ayo ikut. Oh, ikut ngapain? Dadah Pi, dadah. Iya. Oh, udah. Mau dipijit. Balik lagi nih, kalau lu orang sampai segitu resahnya, terus lu jadikan konten, Bener. seberapa yakin ini bisa ya fair-fairan lah, menghidupin. Yakin Pak Haji harus, harus yakin gitu. Karena juga dulu kantoran kan, sekarang udah fokus karena biar fokus gitu. Maksudnya lu awalnya Sempet ngantor. maksud keputusan berani lu Bener Pak. untuk sebuah hal yang belum pasti. Bener kok. Kenapa lu sampai segitu beraninya? Beraninya karena itu kok. Jadi sebenarnya coba-coba dari 6 bulan fokus. Ternyata 6 bulan fokus itu bisa ngalahin sekali 2 kali gaji. Wih, mantap. Gitu. Jadi kayak 6 bulan fokus, oh bisa nih gitu. Jadi kayak gue juga ada tabungan gitu. Tabungan 6 bulan kayak nggak dapat pemasukan sama sekali masih bisa hidup. Gitu. Jadi beraninya di situ. Jadi tadi dari 6 bulan fokus, itu hasilnya bisa ngalahin sebulan, 2 bulan, berarti kurang dong. Enggak. Cuma 6 bulan nih, berarti kan gajinya 6 bulan harusnya. Cuman bisa ngalahin 1 gaji. Oh enggak. Maksudnya selama 6 bulan itu stabil, bisa ngalahin gaji per bulan. Ya. Ibaratnya. Bisa bahkan berkali-kali lipat maksud lo gitu kan. Bener kok. Pas bulan ke-7? Nah, itu dia agak pusing. Menurut Betul. tadi langkah yang lu pikirkan tepat. Tepat tuh dalam artian gini. Artinya buat orang-orang yang pengen keluar dari yang katanya zona nyaman. Tapi ada juga yang bilang gini, kalau lu udah ada di zona nyaman, kenapa lu harus keluar? Betul. Orang mencari zona nyaman, lu udah di zona nyaman, kenapa lu harus keluar dan mengambil resiko? Tapi banyak juga orang yang berpikir bahwa ya kalau mau ada perubahan dalam hidup lu, mungkin lu harus melakukan sebuah hal yang baru ya. Benar. Yang siapa tahu bisa jauh lebih menghasilkan. Bener kok. Lo jaga stabilitas konten lu untuk tetap tetap running itu gimana? Oke. Update, makanya kayak kemarin Thread baru launching langsung download. Jadi biar nggak ketinggalan aja. Selalu pantau Twitter gitu. Berarti kalau yang namanya konten kreator tuh harus FOMO, bro. FOMO. Tinggal bagaimana lu memolesi kreasi lo ini supaya ya minimal beda kan sama orang lain. Bener. Jangan kayak teman gua, maksudnya kayak dia konten kreator nggak FOMO. Dia kontennya Ronaldo da 5, itu kan udah jauh banget. Maksudnya kayak nggak relevan sama Gen Z kan. Masa itu Ronaldo yang lama. Iya, Ronaldo yang lama. Lu harus FOMO. Iya. Bahas Mbappe siapa gitu.
Ronaldo udah 5. Ronaldo udah 5. Mustoh Nawawi. Mustoh Nawawi. Terlalu jauh itu Terlalu ya. jauh. Terlalu jauh. Seneng nggak tapi lo akhirnya memutuskan untuk cabut dari kantor dan menjadi content creator? Seneng kok. Selain materi yang pasti lo dapatkan, mungkin lebih baik gitu. Betul. Apa kepuasannya apa sih sebenarnya? Kepuasannya tidak kena matahari pagi pas berangkat ngantor kok. Itu macetnya nahan sakit perut itu nggak enak banget tuh. Jadi kayak oh iya ya gue udah nggak itu lagi harus bangun pagi segala macem. Gitu. Bangun siang. Bangun siang. Bangun siang. Karena mungkin lu tidurnya juga pagi kan? Iya. Bisa pagi, bisa tengah malam juga kan? Bener. Untuk nyiapin konten besok. Bener. Nah, lu termasuk orang yang bikin konten buat 1 minggu full? Oke. Atau buat besok gue bikin hari ini? Kayak gitu kok. Kecuali kalau mau liburan. Misalnya ada kerjaan, misalnya ke Jogja atau kemana. Karena kan ibaratnya kita udah nyaman, set kita itu misalnya kayak gue biasa di kamar gitu. Jadi kayak penonton gue juga ibaratnya algoritmanya kayak oh sastra ini kamarnya ini nih gitu. Jadi kayak tiba-tiba gue di Pelang Malioboro kan kayak ini mah orang Jawa biasa gitu takutnya. Lagi liburan ya? Lagi liburan. Jadi gue nyetok kalau gue mau keluar dari tempat gue biasa take gitu. Oh, di stok. Dan lu sekarang udah mulai rajin bikin konten sama pacar? Rajin kok, benar. Siapa? Kiki apa Musdalifah? Nah, Kok Kiki Musdalifah bukan pacarnya ada bukan itu kok. bukan. Itu kok. siapa? Oh, Kiki Musdalifah siapa? oh mantan. Itu kalau itu mantan. Hah? Mantan teman ini pejuang lomba dulu di stand up. Betul. Siapa Musdalifahnya apa Kikinya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya kan Pas kapan? Aku saya tidak mendeteksi itu ya. Kapan itu ya? lomba. Oh, pas lomba. Tahun? 17 Pak Ajis? 17 18 kayaknya. Berarti lu sama Musdalifah deket? Enggak deket. Sama Nazarnya? Beda itu bukan. Seperti mati Lampard ya. Pemain bola. Main bola dong. Oh, mantannya itu Musdalifah. Enggak. Kiki? Kiki enggak, cuman Musda doang yang sempat kita mau dekat, cuman gue bilang kayaknya beda agama jadi kayak nggak bisa gitu. Loh kok di warkop kemarin saya lihat beda jawabannya. Di warkop. Saya ngeliatnya lagi di warkop ngobrol-ngobrol sama Oh orang. iya, yang sama yang gondrong. Beda. Bang Beras, iya. Jawabannya kayak beda ya? Enggak, Pak Haji, sama kok. jawabannya. Boleh potongannya? Berarti kalau sama cewek yang sekarang Betul. sering bikin konten. Sering bikin konten. Lebih banyak yang punya ide dia atau lo? Masing-masing. Kalau misal di konten saya, di konten dia gitu. Nah itu pacarannya gara-gara sebelumnya collab? Oke. Atau abis pacaran baru collab? Setelah pacaran baru collab gitu. Pikiran ya. Yang ngejerumusin pertama kali lu masuk dunia stand up siapa? Metro TV. Oh. Nonton zaman Bang Jui Purwoto gitu-gitu kayak tontonan itu kan pada saat itu. Kalau nggak salah ya OPJ tergantikan lah pada saat gara-gara itu. Jadi nonton kayak wih lucu juga ya gitu. Oh dulu di OVJ masih ada Wendy sama Uus. Jadi enggak Pak, maksudnya Dia terus Uusnya keluar. oh iya. Wendy juga. Wendy dulu di Depak baru. Oh ada di Depak ya? Ada yang gimbal. Enggak. Udah enggak gimbal. Oh iya benar. Tapi abis itu ada Brownies. Terus lapor Pak. Iya benar. Sombong sekarang tuh orangnya Wendy di sana. Jangan ngomongin orang, nggak baik. Oh Apalagi yang pagi-pagi pas DP kalau malam depresi yang itu ya Pak? Iya. Berarti nggak ada orang yang maksud Oe yang memberikan semangat yang meyakinkan lu bisa gitu. Atau lu cuma menonton, gue kayak bisa nih, gue ikut. Ada dulu lupa konten kreatornya di zaman Twitter itu Pak. Jadi katanya dia itu nulis cita-cita dia masa SMP pas dia udah sekarang berkeluarga kecapaian. Nah, saya sempat nulis juga itu, main di TV ini, punya ini gitu-gitu. Jadi dia nulis goalsnya, bener. Pas kapan? Pas dia SMP, ditaruh di dompet gitu-gitu. Terus kecapaiannya? Pas udah umur 30-an gitu-gitu. Lah ya wajar, umur 30 memang gampang kecapean. Tercapai. Nih. Ngambil ini, wah sampai gitu, tersampai. bukan. Salah. Iya. Oh, itu lu jadi motivasi Jadi buat motivasi. Jadi kayak law of attraction. Kalau kita berpikir positif, pasti kita COVID. Nah, jadi kalau kayak gitu dong. Berarti lo orang
enakan bikin konten sendiri atau bareng sama Oza dan siapa Apos? Oke, jadi ada ininya Pak, ada masanya. Ya. Maksudnya ada, jadi saya bikin konten misalnya seminggu tuh. Jadi ada yang Senin sama Oja, Selasa sendiri, Rabu sama cewek. Jadi ada plot-plotnya gitu. Jadi kayak bisa dibilang nggak ada enak nggak enaknya. Jadi kayak sama sebenarnya. Berarti lo biseks bisa? Senin sama Enggak gitu. Enggak ke situnya. Senin sama cowok. Enggak ke situnya, Pak. Senin sama cowok, Rabunya sama cewek. Bukan, dia nggak gitu, yang gitu saya. Dul. Gua nggak ngajak, Dul. Asli di makan terus, dimakan terus. Oh ya, atur udah selesai aja gitu ya. Kenapa? Keren. Iya benar. Komedian terfavorit. Aduh. Gajinya mahal. Tapi Gaji. lo kalau sekarang diundang sama orang, Betul. karena lo orang itu tahu lo sebagai stand up comedian atau sebagai content creator. Nah, itu dia, Pak. Jadi ada yang taunya konten kreator, cuman masih banyak juga ibaratnya stand up komedian. Gitu. Dan gue juga pengennya stand up komedian, jadi slash-nya yang konten kreator. Karena kalau konten kreator doang nih, ya itu Pak, maksudnya ada yang 5M nih followernya. Kita nggak tahu sama sekali. Nah, sementara kita kayak cuman 200.000, tapi kayak orang tahu karena ya basicnya stand up. Jadi itu keunggulannya banget stand up komedian itu. Tapi udah mulai banyak endorse masuk ke Puji Tuhan kok, alhamdulillah. Masuk endorse. Jadi kayak ya nih, ini saya sebentar lagi nih. Sebentar lagi mau ini juga, tag juga. tag apa? Tag vokal. Bilang, oh bener, dia deket sama Nazar. Nyanyi kan. Callback-nya. Callback. Keren. Maaf. Mau tampil di Stand Up Fest. Amin. Orang suka banget giring opini Amin. Tolong yang ini jangan dipotong. Tapi lu kangen stand up? Masih stand up sampai sekarang kok. Makan bikin konten itu biar luas banget harus open mic. Kayak di Undang Podcast juga itu kayak misalnya 2 minggu 3 minggu nggak open mic itu beda banget pas podcast kayak gitu. Jadi open mic itu ya memang delivery ngebadanin. Jadinya kayak ya itu enaknya kita kok. Jadi kayak ada warming up-nya, ada kan misalnya kayak konten kreator biasa nggak ada tuh kayak di depan kaca muntah-muntah, nggak ada tuh. Nah kita ada. Jadi tetap open mic. Tetap ngerasa deg-degan ketika lo perform. Apalagi nanti mau stand up fest kok. Tetap deg-degan. Biasa aja Stand Up Fest, ngapain deg-degan? Ini biasa aja. Ini tanggal tayang kapan? Besok kan? Tetap. Sebelum Stand Up Fest? Iya, lanjut kok. Iya kok. Ini ngomong-ngomong masalah stand up nih. Oke. Oe dipaksa. Teman Oe dipaksa terus. Oke. Untuk perform. Tapi Oe dapat kabar dari teman Oe, sampai sekarang manajernya nggak dihubungin sama sekali. Oh gitu. Iya, kesalahan sih. Pasti teman Oe sih bantu ya. Benar, Tapi benar. kan ada etika. Benar. Minimal ngobrol, Benar. minta izin. Benar. Mas Abdul nggak ngomong ke Pak Ajisnya. Iya. Dul lu ngomong ke Ajis Dul. Bener, Pak Minimal Abdul. sowan Dul ya. Iya. Bener. Jangan kasih tahu si Ajis, jangan nembak-nembak mulu di depan orang-orang. Kepikiran. Pengen bikin ngambil mobil. spesial. Ngapain kepikiran ngambil mobil orang lu? Kepikiran ngambil mobil, ngambil motor, ada yang ketinggalan, kepikiran. Ke parkiran. Oh, maaf ya. Oe lagi mikirin materi buat stand up fest. Ya. Kasih tahu si Ajis kalau deal. Nah. Tapi lo ada cita-cita buat bikin Special show. show. Pengen banget kok. Apalagi teman-teman udah pada punya digital download, Ya, pengen betul. banget. Ibaratnya kayak kalau teman-teman album gitu-gitu kan. Jadi pengen punya kok. Gitu kayak
sastra S-nya special show. Gitu kok. Bener. Enak banget ya dia. Special show ada. S-nya stand up. S-nya sange ada. Ya pernah jam 2. Tapi ada gak orang yang setelah mendengar jokes lu, Oke. terus ngasih titel S-nya ternyata jokes lu standar? Ada gak? Lebih ke muka sebenarnya kok. Muka standar. Muka standar. Muka standar. Muka tapi mukanya nih. Masa? Kalau muka lu orang standar harusnya posisinya di bawah kan ya? Iya. Karena kan standar di bawah. Benar. Wendy. Biasa ada karpet dulu tuh. Biar gak lecet. Biar gak lecet. Iya. Betul. Maksud Owe gitu, pada dari awal lu masuk ke stand up. Betul. Kerikil atau batu yang sempat membuat lu terjatuh. Oke. Dan tidak berpikir untuk kayaknya Oke. bukan dunia. Ini fun fact ya kok. Saya stand up nggak pernah standar. Wis. Pernah yang nggak lucu banget. Itu Jadi bagus. hening tuh hening. Bagus. Emang gak boleh setengah-setengah. Lucu banget, hening banget. Lu orang udah masuk ke bawah. Sampai saya makan prasmanan nggak selera. Saya langsung balik. Iya, tapi kan orang akan mengingat buat titik itu dulu. Lucu banget orang gak ingat. Hening banget orang akan ingat. Dan orang akan ngomongin itu. Orang akan ngomongin itu. Terus tapi itu Bener. we never know. We never know. Kalau kata orang, Bener. black promo still a promo. Betul. Sama tolong IO jangan pas makan malam ya. Oh itu menurut Oe emang udah Meja bundar. udah nggak itu, boleh. Iya. Itu udah do and don't-nya ketika lu orang perform, Bener. apalagi lawak. Kalau nyanyi mah ya sambil enak, mengiringi. sambil singelong kan. Tapi kalau oh iya, bener. orang ngelawak acara perusahaan, apalagi acara yang makanannya nggak berhenti. Oh iya. Ada bener, kan? Bener. Ada, Udah gitu di show terus. lagi. Lobster Karawang. Gitu-gitu. Masuk gitu-gitu. Bener. Keluar satu-satu ada yang di show. Acara kayak begitu tuh, Bener. keluar satu-satu makanan. Jadi Betul. nggak boleh putus makanan. Bener. Ada Jadi yang keluar gitu. dulu misalkan puding, habis itu apa, terus nggak selesai. Sementara yang ngelawak bingung. Ini ngelawak udah capek-capek ngomong, Bener. tapi pelawaknya sendiri nggak denger suara dia, denger suara piring sama sendok berat. Itu berat. Berat. Stand up di kantor apa di Pujasera ini? Gitu. Ternyata emang puja Sera. Ternyata emang. Sebelah sana Mas, acaranya Mas. Oh iya maaf. Beneran. Tapi ada nggak maksudnya orang-orang yang kayak pernah bilang sama lu nggak cocok kayaknya di sini. Oh, di sininya di stand up atau di Ya, konten? awalnya di stand up atau bahkan di konten. Kalau yang bilang nggak cocok sih nggak ada, yang bilang nggak lucu ada, gitu. Gimana lo menyikapinya? Ya itu ya kok, maksudnya kayak mungkin komedi gue bukan selera dia gitu, jadi positifnya gitu aja. Cuman ya, kok banyak? Ya enggak. Enggak. Kok banyak? Enggak. Ya ada lah misalnya kayak, nah kadang itu kelemahan saya kok nggak tahu yang lainnya. Kayak misalnya 100 komen tuh pujian, 2 biji ini nggak lucu, garing. Oh itu yang saya pikirin. Itu tuh ada yang kayak gitu tiap konten atau tiap stand up misalnya tayang di YouTube ada aja 2 komen yang kayak bilang gitu. Nah itu yang saya pikirin. Padahal ya harusnya kan yang 98 yang positif tadi itu gitu. Harusnya lu pikirin yang 98. Emang 98 ngapain? Kenapa harus dipikirin banget gitu? Kokoh bukannya lari. Kamu nggak tahu di balik 98 itu apa? Apa? 89. Lu bener-bener lo ya.